Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema selalu teringat mantan 24 jam non-stop. Apakah tanda kamu kena pelet mantan? Ya, banyak tuh yang bertanya begitu. Apakah saya ini kena pelet oleh mantan ya? Kok tidak bisa melupakan dia walaupun sedetik ya? Tidur pun ke mimpi-mimpi mantan, coba bayangkan. Mau melakukan kegiatan apapun selalu teringat mantan, padahal perpisahan itu sudah lama terjadi. Bahkan sampai tidur pun ke mimpi-mimpi mantan. Nah, pertanyaannya apakah saya kena pelet mantan? Ya. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui, kalau kita rajin ibadah, insya Allah ya tidak ada satupun ilmu sihir ya, peletkah, guna-gunakah, jampi-jampikah yang bisa mengenai kita kalau kita rajin ibadah. Nah, kemudian bagaimana kalau yang tidak rajin ibadah? Nah, ini dia. Ya, bisa saja kena ilmu sihir ya. Pelet, sihir tafrik, guna-guna dan seterusnya itu kan bagian dari ilmu sihir semua. Kalau orang malas ibadahnya ya bisa saja. Tapi ketika kita selalu teringat kepada mantan, itu bisa jadi ada dua sebabnya. Yang pertama, memang bisa jadi karena kita kena pelet mantan. Tetapi kalau kita pikir-pikir, apa juga manfaatnya mantan memelet kita? Kan mantan sudah bahagia bersama orang lain, ya. Dan dia sangat tidak menginginkan kita. Jangankan kembali kepada kita, noleh kepada kita saja dia tidak mau. Kok mendadak dia harus memelet kita, kan begitu. Nah, jadi kalau kita logika, ngapain juga mantan memelet kita? Kalau dia memelet kita, tentunya jika dia ingin kembali bersama kita, kan begitu. Atau mungkin mantan tidak mau kita dimiliki oleh orang lain. Bisa juga. Ya, jadi banyak juga tuh orang-orang egois seperti itu. Jadi sifat kekanak-kanakan selalu ada memang dalam diri kita. Seperti anak-anak tuh ya, anak-anak balita atau batita bawah 3 tahun tuh, dia sudah punya mainan lama, dikasih mainan baru, seneng banget, mainan lamanya tidak diperhatikan. Begitu orang tuanya bilang ini mainan dikasih saja ke sepupunya atau ke tetangga dan seterusnya. Wah, itu marah-marah tuh. Ya, dia mau mainan baru tapi dia tidak mau kehilangan mainan yang lama. Nah, itu sifat kekanak-kanakan bisa saja. Dia mau bahagia bersama pasangan barunya, tetapi dia juga tidak mau melihat kita dimiliki oleh orang lain ya. Bisa saja begitu. Nah, kemudian sebab yang pertama bisa jadi mungkin karena kita kena pelet ya. Atau yang kedua, sebenarnya kita tidak kena pelet ya. Tetapi memang seiring dengan perjalanan waktu, walaupun kita yang dikhianati, tetapi kita melihat perpisahan itu dari sudut pandang yang indah-indah. Jadi kita kangen kepada dia, ya. Kita kangen, kita merindukan masa-masa indah bersama dia. Semakin kita pikirkan, semakin sering kita teringat dia. Sama tuh dengan semakin sering orang berusaha membenci. Ya, dia mengerahkan energi yang sangat besar untuk membenci.
maka semakin sering pula dia teringat kepada orang yang sedang berusaha untuk dia benci. Ya, begitu. Nah, sekarang ketika kita selalu memikirkan mantan, wajar kalau kemudian kita jadi teringat dia terus, walaupun saat itu kita sedang tidak memikirkan dia. Ya, kita misal mau fokus nih kepada kegiatan kita, tapi kita memang sudah terbiasa selalu memikirkan dia. Ya otomatis kita juga akan selalu teringat dia. Jadi meningkat tuh. Kemarin kita yang memikirkan, nah karena dipikirkan jadi refleks. Jadi teringat terus kepada mantan. Nah, jadi kalau kita teringat terus kepada mantan, belum tentu juga kita kena pelet mantan, ya. Nah, jadi sekarang kalau orang yang memang susah untuk melupakan mantan, itu kata kuncinya, susah untuk melupakan mantan. Selalu memikirkan mantan, memanggil memori bersama mantan itu untuk kembali ke dalam pikiran kita, ya. Yaitu namanya orang yang susah melupakan mantan. Ya, walaupun saya selalu mengatakan yang terbaik kita berusaha untuk melupakan mantan. Jadi melupakan itu bukan betul-betul kita lupa. Ketemu papasan siapa ya? Bukan. Ya, tetapi rasa cinta, cemburu, marah itu memudar perlahan dari dalam diri kita. Kalau kemarin kita lihat foto mantan di Instagram temannya, misal mantan mau merahasiakan hubungannya dengan orang ketiga, tidak dia pasang di Instagram dia. Tapi kan kita rajin itu, kita cari tahu melalui Instagram sahabat-sahabatnya. Fotonya dipasang di Instagram sahabatnya. Ya, kita lihat, kita marah-marah, kita nangis-nangis itu kemarin. Nah, seharusnya seiring perjalanan waktu, rasa cemburu, rasa marah, dan seterusnya itu akan memudar. Jadi biasa saja. Ya, kita sering lihat tuh ya, orang-orang selebritis tuh, mereka berpisah tuh rame. Jadi apa itu ya, pembicaraan orang di mana-mana, rame lah. Kemudian setelah itu masing-masing menikah dengan orang lain. Seiring perjalanan waktu, 5 tahun, 10 tahun ya, kemarahan itu reda dan mereka bisa berteman. Nah, jadi sementara yang kita rasakan pada saat ini, kita selalu teringat kepada dia. Nah, jadi kalau kita memang susah untuk melupakan, maka ya kalau masih terus membayangkan mantan, mau tidur menghayalkan dia, lagi ngopi sendirian juga menghayalkan dia, ya melamun terus. Nah, sekarang bagaimana caranya agar apa yang kita bayangkan ini menjadi doa? Ya, karena sesungguhnya menghayal itu berdoa yang lebih detil daripada orang berdoa dengan lisannya. Orang berdoa dengan lisan, ya. Tetapi ketika orang berkhayal itu ya, berangan-angan, itu sesungguhnya lebih detil daripada orang yang berdoa dengan lisan. Ya, berdoa dengan lisan minta bisa beli sepeda motor. Berkhayal itu sampai merek sepeda motornya, ya, kemudian tokonya di mana, harganya berapa, itu sudah terbayangkan. Nah, jadi berangan-angan, berkhayal itu adalah doa yang sesungguhnya lebih detil lagi. Ya. Nah, karena itu yang paling penting sekarang ketika kita berangan-angan, kita berkhayal tentang mantan, lisan kita atau hati kita juga menyertainya dengan doa. Ya. Jadi begitu kita berkhayal tuh, membayangkan mantan datang kepada kita, ya, lisan kita atau hati kita menyertai apa yang dikhayalkan itu,
dengan doa. Jadi kita aminkan. Kita bayangkan begitu. Kemudian kita bisikkan, amin ya Allah, kabulkan ya Allah apa yang ada dalam pikiranku ini. Nah, itu namanya kita menjadikan ya angan-angan kita sebagai doa. Nah, karena itu di dalam sebuah hadis dijelaskan, idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Jika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Karena sesungguhnya, sejatinya dia sedang berdoa, meminta kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi sesungguhnya apa yang kita bayangkan itu adalah doa. Nah, sekarang kita perkuat dengan mengaminkan apa yang kita bayangkan itu. Nah, kalau bisa sempatkan membaca sholawat ya, agar doa yang ada dalam pikiran kita ini segera naik melesat ke langit. Ya, inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doa kita baik dengan lisan, dengan hati, juga doa dengan pikiran tadi itu akan segera naik ke langit. Nah, jadi ketika kita membayangkan mantan, ini yang tidak bisa melupakan tadi dan masih hobi terus berkhayal tentang mantan. Nah, ikuti dengan doa. Jadi aminkan, amin ya Allah, kabulkan apa yang ada dalam pikiranku. Nah, kemudian kita baca sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah, semoga apa yang kita bayangkan segera terwujud dalam kehidupan nyata. Karena itu bayangkan, ini untuk yang susah melupakan mantan, bayangkan yang baik-baik yang akan terjadi dengan kita dan mantan di kemudian hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.